Tersebar penghargaan Anies sebagai Bapak Toleransi Beragama. Tokoh umat Katolik protes, Niluh ada yang kenal tokoh umat Hindu di Piagam. Ada penekan penindasan kepada keberagaman, apakah justru muncul persatuan, kesetaraan, kebersamaan? Nah, itu lihat aja 5 tahun ini. Yang kalian ketahui, di Pilkada DKI kami secara independen mendukung, memperjuangkan dan menyaksikan bagaimana proses Pilkada DKI itu berjalan. Salah satu manuver yang dilakukan oleh tim sukses Anies Baswedan adalah mencoba membersihkan nama Anies dari kotornya politik identitas di Pilgub DKI tahun 2017. Forsai ini tiba-tiba menganugerahkan Anies Baswedan sebagai Bapak Toleransi Indonesia. Ternyata dari orang yang disebut menandatangani, namanya dicatut dan tanda tangannya dipalsukan. Christophorus Rea yang disebut tokoh umat Katolik dalam piagam itu membantah hadir dan ikut menandatangani. Coba bayangkan, ini adalah gerakan politik yang memanipulasi agama. Karena apa? Yang tanda tangan itu para tokoh agama. Jahat sekali politik ini. Segala cara dipakai oleh kelompok Anies Baswedan untuk melakukan pencitraan. Apabila ada tudingan intoleran, tudingan nih persepsi diskriminatif, kalau dulu nggak bisa jawab, saya belum bertugas. Sekarang saya udah 5 tahun bertugas. Apakah ada diskriminasi? Apakah ada intoleransi? Meskipun mencatut dan memalsukan tanda tangan orang, termasuk pemberian gelar Bapak Toleransi Beragama untuk Anies yang ternyata memakai tanda tangan palsu. Dan Mbak Niluh menyampaikan dengan sangat jelas saat itu positioning Mbak Niluh terhadap seorang Anies. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tersebarnya soal penghargaan Anies Baswedan sebagai Bapak Toleransi Beragama mendapat kecaman dari berbagai pihak. Hal tersebut dikarenakan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan yang mengatasnamakan seorang tokoh umat beragama. Salah seorang tokoh umat Katolik, Christophorus Roy, merasa keberatan dengan disematkannya Anies Baswedan sebagai Bapak Toleransi Beragama. Pasalnya, menurut pengakuan Christophorus Roy, dirinya tidak merasa menandatangani piagam tersebut. Dia juga menjelaskan jika dirinya tidak hadir dalam penganugerahan tersebut. Apresiasi dari harganya luar biasa, segala cara dipakai oleh kelompok Anies Baswedan untuk melakukan pencitraan apabila ada tendangan intoleran. Selain mendapat kecaman dari tokoh umat Katolik Christophorus Roy, disematkannya Anies Baswedan sebagai Bapak Toleransi Beragama juga mendapat kecaman dari eks-politikus Nasdem, Niluh Julamtik. Melalui akun sosial pribadinya, Niluh mempertanyakan tokoh umat Hindu yang bertanda tangan di piagam tersebut. Dari berbagai keterangan di atas, bisa disimpulkan bahwa sebegitu mangsanya ingin mendapat gelar Bapak Toleransi Beragama. Sehingga berbagai cara pun ia lakukan, termasuk menyematkan tanda tangan yang bukan dari orang tersebut, sedangkan orang tersebut tidak hadir dalam penganugerahan itu. Padahal jika orang tersebut hadir, belum tentu mau menyematkan nama dan tanda tangannya. Piagam penghargaan atas nama Anies Baswedan sebagai Bapak Toleransi Beragama tersebar di media sosial. Penghargaan itu diberikan oleh Forum Persaudaraan Antar Iman atau Forsai yang diberikan pada 16 Oktober 2022. Mereka yang bertanda tangan diantaranya tokoh umat Islam Habib Hussein Alatas, tokoh umat Hindu menengah Dharma, tokoh umat Katolik Christophorus Roy, tokoh umat Konghucu
tokoh umat Kristen, pendeta Aserpat Supit, dan tokoh umat Buddha Candi Mulyanto dalam piagam disebut dasar penghargaan karena sikap, tindakan, dan karya Anies yang setara pada semua umat beragama. Foto piagam itu dibagikan oleh ex-kader Partai Nasdem, Nilu Jelantik, di akun sosial medianya, Senin 17 Oktober 2022. Masyarakat Hindu di Indonesia ada yang kenal dengan tokoh umat Hindu yang di piagam ini. Apa dasarnya? Agama Hindu, mohon pencerahannya, ujarnya. Itu gampangnya mereka ingin mencuci nama Anies Baswedan dari kotornya Pilgub DKI 2017 yang hampir saja membuat terbelah bangsa ini. Dan saya tahu tujuannya untuk Pilpres 2024. Bapak toleransi beragama adalah gelar palsu, tanda tangan palsu untuk orang yang penuh dengan kepalsuan. Jadi para politikus, kalau mau melakukan pencitraan, lakukanlah dengan lebih indah, lebih cantik, jangan norak, dan yang paling penting, jangan menggunakan isu-isu agama dan memanfaatkan tokoh-tokoh agama tertentu untuk pencitraan seseorang. Tersebarnya soal penghargaan Anies Baswedan sebagai bapak toleransi beragama mendapat kecaman dari berbagai pihak. Hal tersebut dikarenakan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan yang mengatasnamakan seorang tokoh umat beragama. Salah seorang tokoh umat Katolik, Krista Porisroy, merasa keberatan dengan disematkannya Anies Baswedan sebagai bapak toleransi beragama. Pasalnya, menurut pengakuan Krista Porisroy, dirinya tidak merasa menandatangani piagam tersebut. Dia juga menjelaskan jika dirinya tidak hadir dalam penganugerahan tersebut. Apresiasi dari harganya luar biasa, segala cara dipakai oleh kelompok Anies Baswedan untuk melakukan pencitraan apabila ada tendangan intoleran. Selain mendapat kecaman dari tokoh umat Katolik Krista Porisroy, disematkannya Anies Baswedan sebagai bapak toleransi beragama juga mendapat kecaman dari ex-politikus Nasdem, Nilu Jelantik. Melalui akun sosial pribadinya, Nilu mempertanyakan tokoh umat Hindu yang bertanda tangan di piagam tersebut. Dari berbagai keterangan di atas, bisa disimpulkan bahwa sebegitu mangsanya ingin mendapat gelar bapak toleransi beragama. Sehingga berbagai cara pun ia lakukan, termasuk menyematkan tanda tangan yang bukan dari orang tersebut, sedangkan orang tersebut tidak hadir dalam penganugerahan itu. Padahal jika orang tersebut hadir, belum tentu mau menyematkan nama dan tanda tangannya. Piagam penghargaan atas nama Anies Baswedan sebagai bapak toleransi beragama tersebar di media sosial. Penghargaan itu diberikan oleh Forum Persaudaraan Antar Iman atau Forsai yang diberikan pada 16 Oktober 2022. Mereka yang bertanda tangan diantaranya tokoh umat Islam Habib Hussein Alatas, tokoh umat Hindu Menengah Dharma, tokoh umat Katolik Krista Porisroy, tokoh umat Konghucu, tokoh umat Kristen, pendeta Aserpat Supit, dan tokoh umat Buddha Candi Mulyanto dalam piagam disebut dasar penghargaan karena sikap, tindakan, dan karya Anies yang setara pada semua umat beragama. Foto piagam itu dibagikan oleh ex-kader Partai Nasdem, Nilu Jelantik, di akun sosial medianya, Senin 17 Oktober 2022. Masyarakat Hindu di Indonesia ada yang kenal dengan tokoh umat Hindu yang di piagam ini. Apa dasarnya? Agama Hindu, mohon pencerahannya, ujarnya. Itu gampangnya mereka ingin mencuci nama Anies Baswedan dari kotornya Pilgub DKI 2017 yang hampir saja membuat terbelah bangsa ini. Dan saya tahu tujuannya untuk Pilpres 2024. Bapak toleransi beragama adalah gelar palsu, tanda tangan palsu untuk orang yang penuh dengan kepalsuan. Jadi para politikus, kalau mau melakukan pencitraan, lakukanlah dengan lebih indah, lebih cantik, jangan norak, dan yang paling penting, jangan menggunakan isu-isu agama dan memanfaatkan tokoh-tokoh agama tertentu untuk pencitraan seseorang. Indonesia